Halo, berjumpa kembali dengan saya Dian Mardiana, dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau trik bagaimana kita menggunakan keyboard shortcut khususnya di tombol Windows ya. Kenapa diadakan tombol shortcut? Itu untuk memudahkan kita dalam menjalankan komputer, dan shortcut ini adalah jalan pintas. Untuk shortcut yang pertama adalah tombol window plus print screen. Itu adalah untuk mengcapture atau screenshot, kalau HP ya, screenshot area di semua layar. Jadi kita bisa screenshot semua layar, lalu kita bisa paste ke tempat kita menggambar, biasanya di Paint ya. Di Paint kita pastekan aja, pasti akan muncul semua yang full satu layar itu. Nah, yang kedua adalah gimana kalau kita membutuhkannya hanya satu kotak dialog aja, misalkan kotak dialog yang sedang aktif gitu. Nah, saya contohkan di sini ada aplikasi Winamp sedang memutar musik. Kita bisa screenshot hanya di Winamp-nya saja dengan cara Alt lalu print screen. Setelah kita tekan, kita pas tekan kembali, kita coba di Paint. Nah, untuk shortcut yang ketiga adalah contohnya gini, misalkan kita hanya butuh sekian area misalkan ya. Dengan shortcut ini kita bisa capture area tersebut dengan cara tekan tombol window, tekan shift lalu S, lalu kita diarahkan ke layar yang agak hitam ya. Kita drag aja area yang mana dibutuhkan. Setelah di drag, kita pastikan kembali di Paint. Nah, untuk yang selanjutnya, kita di sini akan membuat folder baru yang biasanya kita buat dengan klik kanan new folder. Itu agak lama ya. Nah, di sini ada shortcutnya. Shortcutnya itu adalah tekan tombol Ctrl Shift lalu huruf N. Nah, otomatis itu new folder baru, tinggal kasih nama, atau kita bisa bikin banyak lah ya. Nah, shortcut yang selanjutnya adalah dalam situasi kita menjalankan aplikasi atau kita membuka file, lalu kita membutuhkan layar ke samping atau menghalangi gitu ya, tapi si layar tersebut masih kita butuhkan. Kita bisa memisahkan layar dengan cara ke pinggir kanan atau ke pinggir kiri. Shortcutnya adalah tekan tombol window lalu navigasi kanan, otomatis si jendelanya yang sedang aktif akan pindah ke setengah layar ke kanan. Untuk ke kiri kita tekan tombol window lalu arah panah kiri sama. Dan satu situasi lagi, bagaimana kita mencari shortcut untuk mempenuhkan atau maximize ya namanya, penuh di satu area layar dengan cara window lalu arah panah ke atas. Sebaliknya, jika kita ingin menutup atau minimize, tekan tombol window lalu arah bawah. Nah, untuk shortcut selanjutnya, dalam situasi kita membuka banyak window, misalkan ada Paint, ada Explorer, ada player musik ya. Kita ingin menutup semuanya, bukan close tapi minimize ya, minimize semuanya, di hide. Shortcutnya adalah tekan tombol window lalu D, otomatis semuanya di minimize, itu semua pasti menghilang. Kita masuk ke desktop lagi. Atau contoh kasus kita membuka banyak Windows ya, membuka banyak dialog, tapi kita hanya ingin mengintip desktopnya saja, mengintip saja gitu.
shortcutnya adalah tekan tombol window lalu tombol koma. Ketika kita tekan tombol koma, itu kita sedang mengintip desktopnya. Lalu dalam situasi kita sedang di desktop ya, semua yang di minimize. Kita ingin membuka file explorer, kita ingin membuka folder di mana saja ya kita butuhkan. Shortcutnya adalah tekan tombol window lalu huruf E. Nah, lalu di bawah sini ada taskbar ya, beberapa taskbar, ada Google Chrome, ada Explorer, ada Google Player dan lain-lain. Itu bisa pakai shortcut. Shortcutnya adalah berurutan, misalkan yang pertama itu Google Chrome, yang kedua itu Explorer, yang ketiga itu Google Player ya. Shortcutnya adalah tekan tombol window nomor 1, pasti itu yang keluarnya Google Chrome. Lalu tekan window nomor 2, itu pasti yang keluarnya Explorer ya. Lalu tekan tombol window nomor 3, itu akan keluarnya Google Player dan seterusnya. Oke, untuk shortcut yang selanjutnya, misalkan kita lihat taskbar tapi aplikasinya tidak ada, tapi kita ingat nama aplikasinya, misalkan Google, misalkan Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, kita bisa mencarinya di kolom pencarian di bawah ya, lewat Cortana. Tapi ada shortcutnya juga. Biar cepat, shortcutnya itu adalah tekan tombol window lalu tekan huruf S. Nah, di situ kita bisa menuliskan aplikasinya, misal Word atau Excel gitu, seingat kita. Misalkan kita ingin setting di komputer, yang biasanya klik kanan di window, klik kanan gitu ya, setting. Ini ada shortcutnya juga. Shortcutnya adalah tekan tombol window lalu huruf X. Itu sama saja dengan klik kanan di window tersebut. Oke, untuk shortcut yang selanjutnya, misalkan kita mau melihat apa aja sih device yang terkonek dengan komputer kita atau laptop kita, ada shortcutnya. Shortcutnya itu adalah tekan tombol window lalu huruf K. Di situ terlihat yang terkoneksi di komputer saya hanya Bluetooth saja, mungkin Bluetooth musik kalau nggak salah itu ya. Lalu selanjutnya, misalkan kita lagi presentasi atau nobar gitu ya, kita tercolok komputer kita atau laptop kita dengan proyektor atau infocus atau apalah itu ya, proyektor biasanya. Kita mau milih-milih apa, duplikat layar atau terpisah layar, itu ada shortcutnya. Shortcutnya adalah tekan tombol window lalu huruf P. Di situ kita bisa lihat, kita bisa memilih opsi mana yang ingin kita gunakan. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi kan udah klik kanan di window ya untuk setting. Ini ada setting khusus atau shortcut khusus, kita masuk ke dalam menu setting. Nama shortcutnya atau shortcutnya itu tekan window lalu huruf I, itu langsung ke menu setting. Kita di sana bisa setting-setting banyak hal ya. Nah, untuk shortcut yang selanjutnya, misalkan kita ingin melihat kalender ya, kan di bawah cuman kelihatannya jam sama tanggal gitu, tapi kita mau lihat kalender, ngatur schedule dan lain-lain. Itu ada shortcutnya. Shortcutnya adalah tekan tombol window Alt lalu huruf D. Itu muncul kalender dalam bulan ini. Nah, untuk shortcut yang terakhir, misalkan kita mau bekerja, kita biasa di kantor, misalkan kita di kantor bekerja tapi pengen main game misalkan, atau banyak hal lah,
tapi nggak mau ketahuan sama bos kita. Di sini ada shortcutnya. Shortcutnya itu untuk memisahkan desktop kita bekerja dengan desktop kita bermain atau main game gitu ya. Shortcutnya itu adalah tekan tombol window, control, lalu huruf D. Itu otomatis akan menambah desktop kita ke mode kosong gitu. Di bawah aplikasinya tidak ada yang berjalan, itu masih kosong. Jadi kita bisa melakukan banyak hal di sana tanpa ketahuan sama bos kita. Lalu bagaimana cara berpindah desktop A ke desktop B atau desktop kanan ke desktop kiri? Caranya itu simpel sekali, dengan cara tombol window, tombol control, lalu arah panah kiri atau kanan. Itu caranya untuk berpindah antar desktop. Atau kita bisa lihat di fitur di bawah ini. Kita klik, di bawahnya ada beberapa aplikasi yang berjalan, dan di atas ini ada desktop yang berjalan, desktop yang kedua dan desktop yang ke satu. Lalu kita bisa close jika sudah tidak membutuhkannya lagi. Oke, segitu saja video kali ini. Untuk para pemula jangan lupa belajar, dan untuk yang sudah lama memainkan komputer, ini mungkin bisa dijadikan kebiasaan baru biar kita bisa cepat dalam melakukan atau menggunakan komputer kita untuk kehidupan sehari-hari. Ya, segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Oke, segitu saja video kali ini. Jangan lupa belajar, kita yang pemula. Oke, mungkin segitu saja video sharing kali ini. Sedikit sharing, banyak tutorialnya.